Kemudian at-tayamum. At-tayamum selanjutnya membahas mengenai tayamum. Tayamum ini oleh ulama dikatakan sebagai toharoh yang darurat, toharoh yang terpaksa, darurat ya, karena dia itu adalah pengganti dari wudhu ataupun mandi atau bagian dari wudhu atau mandi. Ini nopo tayamum, tapi tidak bisa menggantikan, menghilangkan najis. Jadi dia hanya menggantikan wudhu kali mandi atau anggota wudhu atau mandi. Tapi kalau najis ini tetap harus dihilangkan dengan air. Nah, tayamum itu apa? At-tayamumu lughatan al-qasdu. Tayamum ini secara bahasa adalah menyengaja. Wa syar'an, secara syariat itu adalah isolut turabi ilal wajhi wal yadain biniyatin makhsusatin. Secara syariat tayamum itu adalah mendatangkan debu ke area wajah dan dua tangan dengan niat tertentu ya. Debu ini maksudnya apa? Maksudnya itu tanah, jadi tidak harus nopo kangelan. Kadang kan orang memahami debu itu nopo perkara sing angel golekan. Debu itu mudahnya ya tanah itu. Tapi syaratnya, ya ini menawi Syafi'iyah, syaratnya dia harus dalam kondisi kering dan punya beleduk. Beleduk niku nopo? Perkara sing luwih tipis meneh. Ya. Menawi jenengan badhe nggunakaken pasir nggih saged, atau tanah-tanah sing kering niku saged. Nah, niki napa toharoh tayamum ini termasuk toharoh sing banyak orang yang mengabaikan. Ya. Contohnya biasanya pun menawi napa kecelakaan. Kan wonten nggih kecelakaan, yang kecelakaan sakit napa boten wudu. Misal kakinya patah atau tangannya patah, sementara dia harus sholat. Ya. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya hanya adalah dengan ditayamumi. Cuma sebagian, kebanyakan ya, niku menawi wonten kendala niku otomatis langsung tidak melakukan sholat. Nah, niki mangke kula terangkan lebih rinci. Niki wonten Pak Dokter, mangke kula nggih tanglet-tanglet barang karena ini terkait dengan medis. Ya, Pak Dokter ya. Iya. Jadi tayamum itu mendatangkan debu atau tanah ke area wajah dan kedua tangan. Dua tangan ini sampai siku ya, karena ini penggantinya wudhu dengan niat tertentu. Nah, karena tayamum ini darurat, maka nanti ada sebab-sebabnya, ada kriteria-kriterianya. Yang pertama, sebab tayamum yang pertama adalah faktun. Apa itu faktun? Yaitu adalah ketiadaan air, baik tiada secara nampak, semisal kekeringan, ya, menawi ten mriki alhamdulillah aman-aman mawon ya, menawi apunten ten Afrika niku kan saged kekeringan yang luar biasa. Niki ketiadaan yang nampak, ada yang faktun syar'i, ketiadaan yang secara syariat. Contohnya nopo? Contohnya semisal tiyang niku menawi menggunakan air niki sakitnya tambah parah ya. Menawi menggunakan air niki bisa sampai meninggal, kan wonten nggih penyakit-penyakit wonten. Nah, maka nanti solusinya adalah dengan tayamum. Kalau penyakit-penyakitnya tidak masalah dengan air, misal panuan kan memang masalah dengan air ya, maka tidak boleh tayamum ya. Jadi ini termasuk faktun syar'i, ketiadaan secara syariat. Yang kedua adalah khaufun, khawatir. Jadi dengan menggunakan air dia khawatir nanti dia mati. Misal pada tempat perang, di sana ada air, tapi kalau saya menuju ke sana ini bisa dibom, bisa ditembak, maka boleh dia tayamum. Atau khawatir atas hartanya,
di sana ada air, di sekitarnya ada air. Cuma kalau nanti ditinggal, hartanya akan dicuri orang, maka nanti boleh tayamum. Niku napa sebab-sebab tayamum. Maniki mboten biasa nih kita nggih. Kemudian hajat, sebab yang ketiga adalah hajat. Ada air tapi butuh dengan air tersebut. Contoh digunakan untuk minum atau untuk makan. Ini biasanya tiang-tiang ingkang muncak nom-nom niku kan persediaan air terbatas. Ini kalau dibuat bersuci, maka nanti dia akan dehidrasi. Ya, maka nanti dia diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian karena ada luka, ya seperti tadi ya, ada luka. Misal nanti menggunakan air, area yang luka ini menggunakan air, terkena air kok semakin parah atau bahkan bisa meninggal, maka nanti diperbolehkan untuk bertayamum. Makanya tayamum itu adalah darurat. Nah, syaratnya tayamum yang pertama adalah dia menggunakan tanah. Tanah pokoknya yang penting tanah niku saged ya. Tapi tanahnya harus kondisi kering. Kalau tanahnya basah niki mboten saged. Kemudian tanahnya harus tanah yang suci. Tanah suci bukan tanah suci Mekah, bukan ya. Suci itu maksudnya tidak najis. Contoh yang najis biasanya pun tanah kuburan. Nah, kalau tanah kuburan itu najis karena bekas yang mati, itu najis. Melalui tanah-tanah selain itu umumnya pun dalam kondisi suci. Kemudian tidak mustakmal. Mustakmal itu sudah pernah digunakan. Contoh semisal debu yang digunakan untuk menghilangkan najis mughaladhah. Nah, itu najis debu-debu yang mustakmal. Wa alla yukhalitahu dakikun. Syaratnya tanahnya tidak tercampur sesuatu yang lain. Campuran tepung, campuran yang lain ini tidak boleh. Harus dalam kondisi murni. Kemudian wa ayyaksidahu ini harus menyengaja mencari debu ya. Jadi semisal gambarannya pun semisal wonten angin gede moro-moro terus dia anteng, nah itu tidak cukup, harus ada kesengajaan. Syaratnya lagi debunya ini diusap pada area wajah dan tangan dengan 2 kali tepukan, 2 kali pengambilan ya, jadi pengambilan pertama ini untuk wajah, pengambilan kedua untuk tangan ya. Jadi misal kok 1 kali maka tidak boleh ya. Tapi kalau lebih dari 2 kali tidak apa-apa. Ini syaratnya. Kemudian wa ayyuzila an-najasata. Syaratnya harus menghilangkan najis terdahulu ya. Maka semisal kok ada najis di tubuhnya, ada najis, ini harus dihilangkan dulu karena nanti tayamum kalau ada najis ini nanti tidak sah. Syaratnya lagi, wah ini banyak gitu. Syaratnya lagi tayamum itu adalah dilakukan setelah masuk waktu. Jadi semisal jenengan badhe sholat zuhur niku tayamumnya kedah wis masuk waktu zuhur. Benten dengan tohar menggunakan wudhu. Kalau jenengan menggunakan wudhu niku saat sebelum masuk zuhur niku digunakan untuk zuhur niku sah. Tapi menawi tayamum harus sudah masuk waktu. Mengapa? Karena tayamum tadi toharoh yang darurat. Toharoh yang lemah. Dan tayamum ini hanya bisa digunakan 1 fardu saja. Jadi satu tayamum hanya bisa digunakan untuk 1 fardu. Beda kados wudu. Kalau wudu dengan 1 wudu
niku saged 5 waktu saged. Mboten napa-napa, sing penting mboten batal. Tapi menawi tayamum hanya bisa digunakan untuk satu fardu. Kemudian syaratnya ini adalah dia tidak dalam kondisi maksiat. Dalam kondisi maksiat, maksiat itu maksudnya apa? Bepergian, lungo niat begal, lungo niat begal terus tayamum. Nah ini buatan angsal karena tayamum ini termasuk rukhsah. Nah carane pripun carane? Nah niki langsung kula contohke mawon nggih kersane mboten repot. Carane tayamum niku pertama mindah debu. Nah, jadi semisal niki wonten debu nggih, dengan mindah debu niki kemudian niatnya pripun? Niat nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati. Niat tayamum supaya bisa melakukan sholat fardu. Jangan niat tayamum untuk menghilangkan hadas, karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Karena hakikatnya orang tayamum itu masih dalam kondisi hadas, tapi dia diperbolehkan untuk sholat. Maka niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholat. Kemudian ini apa mindah debu niat diusapkan ke wajah. Nah, sing saya tangan dua nih, ini lo prakteknya ya. Kemudian ngambil debu lagi yang kedua, ini caranya ya tan. Ini kita template ini, nah, ini ya tan. Itu caranya tayamum. Okay. Jadi area luar nih, ini kan telapak tangan kan ada dua ngeten nggih. Lah sing niki untuk luar. Lah sing niki sing dalam untuk dalam. Nah jempole ngeten. Itu juga sing niki, ya, sami balik ngeten kemudian direnggangkan. Niku carane pun tayamum. Cobi wonten sakit ya. Cobi mas ini ya. Berdiri mas. Ya, coba praktek tayamum. Di sini coba. Ini andekan di sini ada debu, dengan madu ke sana. Ya. Wajah saya gitu. Nah, ini tadi bagian sini betul ya. Jadi wajah ini ya sami kados wudu niku, areane sami. Jadi diratakan gitu Mas. Nah, ini dipastikan. Nah, tadi kan sampai dengan gini tak. Nah, ini dipastikan. Terus tangannya bentar balik ini. Ngeten contohnya nggih. Jadi engkang sunah tangan kanan, ini kan ngeten nggih, dua niki lho. Nah, niki sing bagian niki untuk luar. Dalam ngeten. Berdiri ya. Nggih, berdiri. Niki kan niki nggih. Nah, niki ngeten. Terus kemudian diputer ampun dijilat nggih. Dan terus ngeten. Nah, ngeten nggih. Kayak kanan dulu ya. Paham mboten? Nah, coba Mas iki nak Mas wis paham kok sing liyane takon Mas iki. Nah, ngoten to. Kanan riyen Mas, kanan riyen. Kanan ini, tangan kanan ini kan sami ya. Nah. Loh. Muter. Muternya tuh set. Nah, ya.
pokoknya sing ini untuk luar, ini dalam. Sebelah sini satunya sing ini belum. Nah, nonton nggih. Oh, nonton nggih. Niku carane. Ya, saiki sing masalah niki terkait semisal di anggota wudu niku atau di anggota tayamum ya, atau di anggota wudu niku wonten napa sakite ya, semisal tiyang patah tangane luka ya, atau ya digip lah ya, biasanya digip ya. Dan niku carane pripun? Nah, karena sing luka tangan niki maka wudu, misal wudu, maka wudunya tetap urut tertib. Berarti niat basuh wajah, kemudian basuh tangan sing sehat niki, kemudian tangan niki. Nah, tangan niki kan kudune dibasuh. Tapi karena sakit nggak bisa dibasuh, maka jenengan tayamum sebagai ganti tangan niki. Ya, jadi wudu, basuh tangan, kemudian tayamum berarti anggota wudu mau di serbetirien. Ya, serbetirien dengan tayamum sebagai ganti niki. Saged dipahami nggih, sebagai ganti area niki. Nah, semisal nopo sing sakit area sementen mawon, tidak menyeluruh ya. Maka sing sehat niki harus dibasuh. Yang sehat harus dibasuh. Jadi dibasuh bagaimana caranya? Dibasuh. Lah untuk yang area tertutup perban ini nanti diusap. Kira-kira masalah napa mboten Pak Dokter? Area perban diusap dengan air niku bermasalah napa mboten? Dalam tergantung lukanya nggih. Nggih. Tapi nek sing ten kitab niku di napa diusap gak sampai terus gak apa, yang penting ada dilap ngoten. Kira-kira sakit mboten Pak Dokter? Memungkinkan enggak? Nggak bisa ya? Aduh, piye. Jadi secara teori fikih ngoten ya, ingkang kula ngertos ngoten. Kemudian terkait sholatnya bagaimana? Nah, ini menawi pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat niku ketika meletakkan perban itu dalam kondisi suci, maka sholat yang dilakukan tidak perlu iadah. Niku pendapat yang kuat. Ya. Tapi kalau dalam kondisi hadas, maka harus iadah. Niku pendapat yang kuat ngoten. Biasanya pun menawi perban kan ora dikon wudu sik ya niki. Nah, maka wonten pendapat yang kedua niku tidak harus dalam kondisi suci mboten napa-napa. Niku caranya. Soalnya penyakit ngoten niku kan sembuhnya sampai berbulan-bulan nggih. Nah, kalau kita ikut pendapat yang kuat niku kerepotan. Maka kita saged ikut pendapat yang kedua. Terus kados niku nopo infus. Nah, biasanya pun tiyang sakit niku kan diinfus. Menawi infus niki kula tanglet oleh Pak Dokter nggih. Infus niku semisal dilepas-lepas niku angsal mboten Pak Dokter? Ribet nggih. Soalnya kan kalau tiyang sakit diinfus berarti kan ada bagian yang andekan wudhu itu tidak terkena air. Nah, misal memungkinkan dilepas. Kalau tidak memungkinkan, maka area yang diinfus tadi cukup diusap saja. Ya, ini pendapat sing mudah nggih. Menawi jenengan rada angel maneh, jenengan berarti kedah tayamum sebagai ganti area yang tertutup tadi. Karena kan sakit. Betul. Menawi diusap betul apa Pak Dokter? Nggih, betul apa. Berarti niki solusi nggih. Solusi menawi jenengan sakit ten rumah sakit, biasanya pun tiyang sing sakit ten rumah sakit niku isih salat napa mboten salat? Isih salat napa mboten salat? Salat ya.
ingkang kula sumerepi niku mboten salat. Nggih. Mboten salat. Kebanyakan mboten salat padahal nggih seger nggih. Waras nggih. Cara salat genep iki saged cuma lemes ngoten mawon nggih. Nah niki biasanipun napa meninggalkan sholat. Padahal sholat itu tidak boleh ditinggalkan selama akal masih ada. Maka solusinya tadi untuk bersucinya, ya, jadi bersuci biasa anggota yang normal. Adapun yang nopo terkena infus tadi cukup jenengan usap. Itu wonten pendapat ingkang memperbolehkan daripada mangke repoti perawate ngoten Pak Dokter nggih. Ini sebagai solusi ketika sholat, ketika nopo sakit ya. Soalnya biasanya pun ingkang kula ngertos paling ya 4 dino, apa-apa kondo. Lah niki ampun nih, nak iso. Pun niki terkait tayamum sementara ngoten.